welcome back to my YouTube channel. Balik lagi di video di segmen yang Gen Z aja, dimana aku akan membahas hiruk pikuk anak Gen Z dan yang viral saat ini. So, kita langsung aja mulai ke videonya dengan tema, sekarang aku mau ngambil tema Generation of Confusion. Kenapa kita hobi banget? Gak jelas. Gue tuh sering banget, ini sebelumnya ya, sebelum masuk ke videonya, gue itu sering banget dengerin curhatan temen yang polanya itu gitu-gitu mulu. Kayak, gue lagi deket sama si A, dia baik banget, tiba-tiba hilang. Atau dia ngechat gue, terus tapi pas diajak ketemu banyak alasan. Gue sampai mikir, kita ini sebenarnya lagi dating atau lagi main petak umpet sih? Kok ribet banget? Selamat datang di era kencan Gen Z. Era dimana komunikasi itu gampang banget lewat teknologi, tapi secara emosional kita tuh bisa dibilang paling pengecut. Mungkin kita hobi banget pakai istilah love bombing, breadcrumbing, sampai ghosting. Seolah-olah itu hal biasa, padahal kalau kita bedah, ini tuh sebenarnya bentuk manipulasi yang bikin mental orang berantakan. Hari ini, gue mau jujur-jujuran aja, kenapa sih kita seenggak jelas itu? Dan dari 3 penyakit ini, mana sih yang sebenarnya paling bikin trauma? Mari kita bahas. Kita mulai dari yang paling manis, tapi beracun, yaitu love bombing. Pernah nggak kalian ngerasa baru kenal orang seminggu, tapi rasa-rasanya itu udah kayak pacaran 5 tahun? Tiap jam dikirimin makanan, tiap malam dipuji-puji, bahkan dia udah berani ngomong rencana liburan tahun depan bareng kalian, bareng lo. Gak ngerasa, wah ini nih soulmate gue. Tapi jujur ya, kenapa si pelaku ini melakukan love bombing? Sebenarnya banyak dari kita itu haus akan validasi instan. Kita pengen ngerasa powerful dengan cara bikin orang lain bertekuk lutut sama kita secepat mungkin. Kita tuh generasi yang benci proses, maunya langsung ke bagian enaknya aja, langsung ke bagian yang romantisnya. Tapi masalahnya, pas rasa penasaran itu hilang, atau pas nemu distraksi baru di explore Instagram kita, ya udah, kita narik diri. Terus si korban, mereka ditinggal pas lagi tinggi-tingginya. Rasanya kayak lo lagi terbang pakai pesawat, terus tiba-tiba mesinnya mati. It's cruel. Dan parahnya, banyak yang gak sadar kalau mereka lagi melakukan itu. Karena mereka tuh ngerasa, ya kan gue cuma ekspresif. Hell, what the fuck? Sorry. Nah, terus kita naik ke level berikutnya, yaitu breadcrumbing. Ini nih yang paling bikin overthinking tiap malam. Sesuai namanya, dia cuman kasih remahan-remahan. Dia gak beneran ngajak lo jalan, tapi tapi juga gak biarin lo move on. Dia bakal nge-reply story lo pakai emoticon yang lucu, atau nanya lagi apa, udah makan belum, Pret. Pas dia lagi bosan nunggu jemputan atau lagi bosan di kantor. Kenapa kita as Gen Z hobi banget nyimpen remah kayak gini? Karena kita punya penyakit yang namanya paradox of choice, dimana aplikasi kencan pilihan itu adalah nggak ada habisnya. Pilihan itu kayak nggak ada habis-habisnya. Kita takut kalau kita komitmen sama satu orang sekarang, besok ada yang lebih asik, lebih keren, lebih sefrekuensi. Jadi si breadcrumber ini sebenarnya lagi hedging rice. Dia nyimpen lo sebagai cadangan kalau dia nggak nemu yang lebih baik. Ini tuh egois banget. Lo sebenarnya nggak suka sama orangnya, lo cuman suka sama fakta bahwa masih ada yang nungguin chat lo. Selfish kan?
kisah percintaan. Kenapa? Nah, sekarang kita bahas si raja dari segala ketidakjelasan, yaitu ghosting. Sumpah, gue tuh bingung. Kita ini generasi yang paling vokal. Kita bisa bikin thread panjang lebar di X soal isu sosial. Kita bisa debat di kolom komentar TikTok sampai berjam-jam, tapi pas harus bilang kegebetan, sorry ya, gue ngerasa kita nggak ada sparknya. Jadi kita tiba-tiba kaku. Kenapa? Jawabannya, karena kita takut konfrontasi. Kita ngerasa kalau kita jujur, kita bakal kelihatan jahat. Kita nggak siap dengan balasan orang yang mungkin sedih atau marah. Jadi otak kita mikir, mending gue hilang aja. Nanti juga dia paham sendiri. Padahal nggak gitu cara kerjanya ya. Ghosting itu ninggalin luka yang namanya unfinished business. Lo bikin orang lain mempertanyakan harga diri mereka. Gue kurang apa ya? Apa gue salah ngomong? Padahal sebenarnya bukan salah korbannya, tapi emang pelakunya aja yang nggak punya kedewasaan emosional buat bilang selamat tinggal. Ulang lagi. Tapi emang pelakunya aja yang nggak punya kedewasaan emosional buat bilang selamat tinggal. Kita lebih milih jadi pengecut daripada orang dewasa. Denger nih. Open your ear yang suka ngeghosting, please open your ear, oke? Nonton ini sampai habis. Alright? Mana yang paling menyakitkan? Dan refleksi diri. Nah, kalau lo tanya gue mana yang paling parah dari ketiganya, gue bakal bilang love bombing. Why? Karena itu ngerusak alat deteksi cinta lo pas lo kena love bombing. Kedepannya lo bakal susah percaya sama orang yang sebenarnya tulus. Ada orang baik, lo malah mikir, paling dia mau manipulasi gue kayak yang lama. Lo jadi trauma sama hal-hal baik. Nah, intinya gini. Sebaya gue, intinya gini ya temen-temen, sebaya saya, dunia kencan digital emang bikin orang nampak kayak katalog. Tapi di balik layar itu ada manusia yang punya hari buruk, punya rasa insecure, dan punya hati. Kita semua pengen dihargai. Jadi mulailah dengan menghargai orang lain. Kalau lo nggak suka, ya ngomong. Kalau lo belum siap komitmen, ya jujur dari awal. Jangan kasih harapan palsu cuman buat menuhin ego lo yang lagi kesepian. Jadi, buat lo yang sekarang lagi digantungin, lagi di ghosting atau lagi di boom sama perhatian yang gak make sense, mending lo mundur deh. Fokus ke diri lo sendiri dulu. Jangan biarin tidak teraturan. Lupa aku kata-katanya. Jangan biarin ketidakteraturan orang lain ngerusak kedamaian lo. Dan buat lo yang merasa pernah ngelakuin hal-hal tadi, yuk belajar buat lebih jelas. Jadi green flag itu nggak susah kok. Lo tinggal jujur aja, itu udah jadi green flag. Gue pengen tahu dong dari 3 hal tadi mana yang pernah kalian semua alami. Komentar ya, mari kita saling menguatkan sesama korban ketidakjelasan ini. So, segitu aja dulu videonya. Thanks for watching. See you next video. Bye-bye.